Halo, selamat datang di Kuli Project, channel YouTube yang membahas segala hal tentang manajemen project. Saya adalah host Anda, dan hari ini kita akan belajar tentang inisiasi dan perencanaan project. Tahapan ini sangat penting untuk menentukan kesuksesan project Anda. Jadi simak baik-baik video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Inisiasi dan perencanaan proyek adalah 2 dari 5 fase dalam siklus hidup proyek. Fase inisiasi adalah fase di mana kita menentukan tujuan, ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan tim proyek. Fase perencanaan adalah fase di mana kita membuat rencana dan prosedur proyek yang lebih detail dan komprehensif. Kedua fase ini harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar proyek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Mari kita lihat contoh nyata dari proyek EPC, Engineering, Procurement and Construction di Indonesia. Proyek EPC adalah proyek yang melibatkan 3 aktivitas utama, yaitu perancangan teknis, pengadaan material dan peralatan, serta konstruksi atau pemasangan. Salah satu proyek EPC yang cukup terkenal di Indonesia adalah proyek pembangunan PLTU Batang dengan kapasitas 2 kali 1000 MW di Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek PLTU terbesar di Asia Tenggara dengan nilai investasi sekitar 4,2 miliar dolar AS. Proyek ini dimulai pada tahun 2013 dengan penandatanganan kontrak antara PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai pemilik proyek dan konsorsium China Shenhua Energy Company Limited (CSEC) dan PT Rekayasa Industri Rekin sebagai kontraktor EPC. Proyek ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas listrik nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini harus melalui fase inisiasi dan perencanaan yang baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh tim manajemen proyek dalam fase tersebut. 1. Inisiasi Project Initiating. Penunjukan Project Manager dan pemberian tugasnya, Project Charter. Project Manager bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan. Pembentukan tim manajemen proyek yang terdiri dari perwakilan dari BPI, CSX, Rekin, dan konsultan independen. Tim ini bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja proyek sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Pembukaan nomor proyek untuk memungkinkan project manager menggunakan sumber daya perusahaan seperti anggaran, fasilitas, dan personel. Identifikasi pemangku kepentingan, stakeholder, untuk merencanakan penanganan harapan dan pengaruh mereka. Pemangku kepentingan dalam proyek ini antara lain adalah pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sekitar lokasi proyek, mitra kerja, pemasok, media massa, dan lain-lain. Peluncuran proyek, project launching, untuk menjelaskan proyek dan mendapatkan dukungan pihak terkait terutama tim korporat. Peluncuran proyek dilakukan dengan mengadakan acara groundbreaking ceremony pada tahun 2016. Perencanaan project planning. Pemahaman kontrak dan dokumen yang tidak terpisahkan dari kontrak oleh tim manajemen proyek. Kontrak dan dokumen ini mencakup spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, metode pembayaran, syarat-syarat hukum, dan lain-lain. Transfer dan pemanfaatan lessons learned dari proyek sejenis sepemilik sebelumnya. Lessons learned adalah pengalaman-pengalaman yang didapat dari proyek-proyek sebelumnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proyek saat ini. Contohnya adalah mengadopsi teknologi terbaru, mengantisipasi risiko, dan melakukan komunikasi yang efektif. Pembuatan rencana dan prosedur proyek. Rencana dan prosedur proyek adalah dokumen-dokumen yang mengatur bagaimana proyek akan dilaksanakan. Beberapa contoh dokumen ini adalah Rencana Manajemen Proyek, Project Management Plan, yang berisi visi, misi, tujuan, ruang lingkup, anggaran, jadwal, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, risiko,
dan pengadaan proyek. Rencana teknis technical plan yang berisi desain teknis, spesifikasi material dan peralatan, metode konstruksi, dan standar keselamatan proyek. Rencana lingkungan environmental plan yang berisi analisis dampak lingkungan, strategi mitigasi, dan program pengawasan lingkungan proyek. Rencana sosial social plan yang berisi analisis dampak sosial, strategi pemberdayaan masyarakat, dan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR proyek. Konsolidasi tim dan sosialisasi rencana dan prosedur proyek lewat team building. Team building adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, kepercayaan, dan komitmen antara anggota tim proyek. Team building dapat dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin, pelatihan-pelatihan bersama, outing bersama, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan singkat tentang inisiasi dan perencanaan proyek. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang manajemen proyek. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kami akan sangat senang mendengar pendapat Anda. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.